Cas nikung enak. Sebentar pamitan, biar menyaksikan pamitan. Lihat ya beliau, dan tentu senang karena bertemu dengan keluarga dan pada orang tuanya ya. Alhamdulillah itu bagian terpenting, dan memang sedikit saja dia mengisyaratkan tentang isu yang berkembang ya, yang berkaitan dengan eksekusi. Beliau hanya menyatakan bahwa dengan cara apapun, siapapun yang melakukan eksekusi itu adalah zolim. Itu kalimat yang singkat, itu yang bisa saya sampaikan. Pak, ada yang diberikan kepada mereka, Pak? Nggak ada. Ya, dia mempersilahkan kepada kami sebagai tim penasihat untuk melakukan upaya hukum apapun ya terhadap proses yang sekarang berkembang ya, yang terus-menerus diliput pemerintahan. Pak, ada permintaan terakhir Pak dari ketiga wasiat Pak. Wasiat tidak ada ya, dia seperti biasa, dia sehat, dia siap untuk berjuang, berjihad, dan juga tadi memberikan tausiah supaya yang lain juga mengikuti karena kita tadi memberikan sedikit tausiah oleh rombongan, maka dia memberikan tausiah, maka berjuanglah dengan berpegang pada Al-Quran, ya dengan kekuatan, berjuang tidak bisa lemah ya. Dan selain itu juga dengan gigih dilakukan perjuangan. Pak, ini apa pertemuan terakhir keluarga Pak? Tidak, insya Allah tidak pertemuan terakhir ya. Ini akan diatur kapan Pak? Ya secepatnya, mudah-mudahan awal khusus ya. Cuma ya itu tadi beliau menyikapi tentang eksekusi itu, kalau diribut-ributkan eksekusi bukan mereka takut, tetapi mengeksekusi mereka siapapun, kapanpun, dengan alasan apapun zolim ya. Yang pertama yang saya tangkap bahwa mereka itu merasa diputuskan melalui satu putusan yang menggunakan hukum yang salah, yang keliru. Itu satu ya. Yang kedua, bahwa dia mau dia karena mempunyai keyakinan perjuangannya secara Islam, dia diminta diadili secara syar'i gitu ya. Jadi ada dua hal menurut dia, baik secara hukum positif yang berlaku itu terjadi kekeliruan, dan yang kedua bahwa dia tidak dia berkeyakinan secara Islam tapi dia tidak diadili secara Islam ya, sehingga dia menganggap kalau atas dasar putusan itu dia harus dieksekusi, maka yang melakukan eksekusi siapapun dimanapun adalah zolim. Berarti permintaannya eksekusi ya, baik itu melalui Komisi 3 maupun Komisi Yudisial tentang persoalan hukum berikutnya. Oke? Ya, cukup ya? Ya, terima kasih. Nyeletuk, sebetulnya kita mau konsentrasi. Ini kan kunjungan biasa Ramadan ya. Suasananya kita ingin bentuk suasana yang relatif kondusif, tidak membicarakan eksekusi, tapi ada yang bertanya sehingga dia sempat juga memberikan komentar tadi bahwa dia bukan eksekusi, tetapi dia menyatakan dengan tegas eksekusi dilakukan oleh siapapun dengan cara apapun atas dasar putusan yang keliru itu zolim. Jadi dia menegaskan itu. Artinya tahu ya kondisi perkembangan di luar. Oh tahu, dia tahu perkembangan di luar, dia tahu. Bahkan saya sakit aja dia tahu, kan juga hebat juga. Gitu ya. Pak, ketiga-tiganya punya pandangan.
mungkin Pak Mahfud sudah bisa memimpin sidang uji material PNPS nomor 2 tahun 64 yang kita ajukan ini. Mau ada keterkaitan Pak? Beda ya, eksekusi itu kan kewenangannya eksekutor ya, Jaksa Agung Muda ya, Kejaksaan Agung maksud saya. Sedangkan uji material ini bukan hanya kepentingannya terhadap klien kami semata-mata ketiga orang. Ada banyak terpidana mati ya. Di LP sendiri tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Kalapas tuh berapa itu, ada 21 untuk LP Batu. Untuk keseluruhan di Nusa Kambangan ini sekitar 54 ya. 52 atau 54 gitu. Jadi banyak sekali. Jadi kenapa kita uji material? Saya ingin sampaikan bahwa pidana mati itu di dalam KUHP ada di pasal 11. Pidana mati itu dengan cara digantung. Jadi orang itu dengan gantungan, kemudian dia di dalam satu papan, di atas papan, dan papannya dijatuhkan, dia terjerat gitu. Itu masih berlaku karena belum dicabut. Di satu sisi ada pidana mati itu dengan eksekusi tembak, peluru tembak yang diatur berdasarkan PNPS nomor 2 tahun 64. Dan itu dinyatakan sementara loh. Tapi ini kan udah tahun 2008. Itu artinya bahwa sudah 24 tahun ya. 44 tahun. Berarti ini mestinya kalau zaman sudah modern, hukum sudah modern, seperti halnya di Amerika orang disuntik mati aja dengan eksekusi suntik mati mempersoalkan, maka pidana mati dengan cara ini sebagai umat Islam juga tentunya akan mempersoalkan masalah itu supaya bukan kemauan kami ya, itu sekedar menunda-nunda eksekusi, tapi ada peraturan hukuman mati yang memang di dalam Islam itu ada kisos, tetapi harus sesuai berdasarkan hukum syar'i, atau setidak-tidaknya bagi umat Islam terbesar di negara Republik Indonesia ini mempunyai wacana yang tepat, yang pas ya. Sehingga kami menghimbau misalnya kepada Majelis Ulama juga harus memikirkan itu di samping ahli-ahli pidana yang lain gitu, supaya memberikan masukan juga bagaimana cara eksekusi yang tepat di era hukum modern gitu. Terima kasih. Udah ketemu gimana tadi? Pesan dari Pripon, udah ketemu sama Mas Amrozi Pripon? Perasaannya? Perasaannya pripun, Bu? Perasaannya Pripon? Kerewak. Oh, ngeten. Terus anten pesan apa, Bu, saking Mas Amrozi, Bu? Harapannya jenengan apa, Bu? Dalam? Senang. Kirim salam sedaya. Oh, ngeten. Terus Indonesia. mau ngendikan apa Mas Amrozi, ngendikan apa kali, Bu? Nitip pesan apa Bu? Nitip pesan apa? Nah? Terus ibu njaluk pripun kali Mas Amrozi? Pengen konsul? Oh, gitu. Kapan teman samu tidak perlu tenang. Oh, nggih. Pak,